Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pagi hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah juga kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, di tahun yang lalu mungkin kita masih bisa berkumpul bersama ayah ibu kita, kakek nenek kita, pak long malong kita, anak istri kita. Mungkin di tahun ini ada salah satu dari keluarga kita cintai, kita sayangi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari yang berbahagia ini kita tidak merasa bertemu lagi, berjumpa lagi dengan orang kita cintai. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan pagi hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah, puluhan tahun menikah dengan Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang saleh ya Allah. Itu senantiasa beliau lantunkan, beliau ucapkan supaya mendapat anak yang saleh. Hal ini diketahui oleh istrinya Sarah. Kemudian Sarah pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku,
Wahai sayangku, sesungguhnya aku ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki keturunan. Menikahlah engkau wahai suamiku dengan Hajar. Mudah-mudahan engkau dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, dan alhamdulillah dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Penantian yang sangat panjang, kerinduan yang sangat panjang mendapatkan seorang anak. Ketika Allah takdirkan anak, Allah uji Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Ya bunayya, wahai anakku, wahai sayangku, nak, semalam ayah bermimpi, nak, untuk menyembelihmu sebagai kurban. Azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak, terhadap mimpi yang ayah alami? Qala ya abati if'al, wahai ayahku, laksanakan maru apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau mendapat orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah. Penantian yang sangat panjang, merindukan kehadiran seorang anak. Waktu Allah hadirkan seorang anak, Allah uji Nabi Ibrahim supaya disembelih sebagai kurban. Karena Nabi Ibrahim yang ketakwaan yang luar biasa kepada Allah, dilaksanakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita yang hadir di masjid ini merindukan memiliki sosok ayah yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim. Kita yang hadir di sini merindukan memiliki sosok anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, harta yang paling agung, harta yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena mereka lah yang nantinya yang senantiasa mendoakan kita ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Anak yang soleh solehah yang senantiasa akan mendoakan kita ketika tubuh ini terbungkus dengan kain kafan. Anak yang soleh akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Kita jamaah sekalian, sewaktu orang tua butuh dengan doa anak yang soleh. Ketika tubuh ini terbujur kaku dalam kubur, malaikat ingin memukul tubuh kita yang penuh dengan dosa lantaran anak berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak jadi malaikat menyiksa tubuh kita yang penuh dengan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Rawal Bukhari. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi dalam keadaan bersih fitrah, fa abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Salah atau soleh, taat atau durhaka, tergantung orang tua, tergantung kepada orang tua. Apakah anaknya soleh atau salah, taat atau durhaka, tergantung peran seorang ayah dan ibu. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian supaya anak kita soleh dan soleha seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam yang senantiasa mendoakan kita? Yang pertama yang harus kita perhatikan selaku orang tua, tanamkan tauhid kepada anak kita, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, Al-Luqman 13, ya bunayya, wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah,
jangan menyekutukan Allah. Nah, inna syirka la zulmun azim. Karena menyekutukan Allah kezaliman yang sangat besar. Yang Luqman ajarkan pertama adalah tauhid. Jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan menduakan Allah. Nak, itu zalim sangat besar. Nak, dan sebagaimana Yakub menjelang kematiannya, jemaah sekalian, dikumpulkan anak-anaknya ketika itu. Apa pesan Yakub dalam Al-Baqarah 133? Ma ta'buduna min ba'di. Nak, apa nak kau sembah nak? Mun ayah lah mati nak. Itu pesan Yakub. Ma ta'buduna min ba'di. Apa nak kau sembah nak? Mun ayah lah mati. Ayah khawatir nak, mun ayah lah mati kau jauh dari masjid nak. Kau jauh dari Al-Quran nak. Kau jauh dari Allah nak. Kau jauh dari Rasulullah nak. Itu ayah khawatir nak. Bukan mata kuluna min ba'di. Bukan apa nak kau makan. Bukan iman, tauhid yang ditanamkan Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tanamkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Dikisahkan di zaman Umar bin Khattab, ada orang tua, seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil sang ayah dan sang anak, diberi nasihat oleh Umar bin Khattab. Lalu sang anak pun bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, apakah saya selaku anak memiliki hak dari orang tua saya? Memiliki, wahai sang anak. Apa hak saya dari orang tua saya, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin? Hak kamu yang pertama, wahai sang anak, dengarkan, mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, lalu sang anak berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada satu pun ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku Ju'al Kumbang Kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Tak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku, wahai Umar. Mendengar itu Umar pun marah, memanggil sang ayah, wahai sang ayah, kamu lebih dulu zalim, durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Kau tak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kau beri dia ibu dari agama Majusi. Kau beri nama Ju'al Kumbang Kelapa. Kau zalim satu orang tua, durhaka satu orang tua yang tidak mengajarkan anak-anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Pendidikan yang terbaik saat ini jamaah sekalian, masukkan ke pondok pesantren. Di pondok pesantren diajarkan dari hal yang paling dasar kepada paling tinggi. Diajarkan bagaimana doa kepada Allah untuk orang tua, semuanya diajarkan. Kualitas keilmuan itu tertera di pondok pesantren. Setidak-tidaknya ketika kita meninggal dunia, anak kita yang menjadi imam sholat jenazah, dia pandai mendoakan orang tuanya. Jangan sibuk hal yang tidak benar. Maka pesan khatib, memiliki cucu ataupun anak, masukkan ke pondok pesantren. Benar-benar diajarkan bagaimana sholat duha, sholat tahajud, diajarkan hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Mereka berkualitas keilmuan agamanya. Yang senantiasa diajarkan karakter di pondok pesantren, berakhlakul karimah, bagaimana adab anak kepada orang tua, diajarkan semua di pondok pesantren. Mereka jauh dari HP, di pondok tidak boleh megang HP. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan anak kita jamaah sekalian. Sayangi anak kita, mereka aset kita jamaah sekalian. Yang ketiga, ajarkan mereka sholat.
Muru auladakum bis-sholati idza balagu sab'an. Perintahkanlah anakmu mengerjakan sholat umur 7 tahun dan pukul dia ketika subuh tidak mau tidak sholat, dan pisah tempat tidur mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita jamaah sekalian menjadi orang tua yang soleh seperti solehnya Nabi Ibrahim. Semoga kita menjadi anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail salam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabati rijali. Allahumma la khairu illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa hamba ya Allah yang melanggar segala perintah-perintah-Mu ya Allah. Hamba sering meninggalkan sholat ya Allah. Betapa sering hamba mendengar panggil azan berkumandang ya Allah, tapi hamba begitu cuek dengan azan berkumandang ya Allah. Sadarkan diri hamba ya Allah bahwa hamba akan mati ya Allah. Hamba akan mati ya Allah. Ketika mati, yang hamba bawa adalah amalan sholat ya Allah, amalan ibadah ya Allah. Umur kami hanyalah 60-70 ya Allah, tidak jauh dari itu ya Allah. Banyak saudara kami mati mendadak ya Allah. Anak kami mati mendadak ya Allah. Istri hamba mati mendadak ya Allah. Hamba sayang dengan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami selaku orang tua ya Allah. Belum maksimal mendidik anak-anak kami ya Allah. Ampunilah kami selaku orang tua ya Allah. Belum maksimal mengajarkan sholat kepada anak-anak kami ya Allah. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah kami selaku orang tua ya Allah. Belum maksimal menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami selaku anak kepada orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangilah kepada orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan ibu kami ya Allah, yang balas antar meninggalkan kami ya Allah. Kami rindu dengan ayah kami ya Allah. Kami rindu dengan ayah kami ya Allah, yang belasan tahun meninggalkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ingin mencium orang tua kami ya Allah yang telah tiada ya Allah. Ampunilah kami selaku anak ya Allah, sering berkata kasar angkuh kepada orang tua kami ya Allah. Hari ini kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami ingin memeluk mereka ya Allah. Ayah, kami rindu dengan ayah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkanlah kuburan ayah kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan ibu kami ya Allah yang telah tiada ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.